wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanggung Wadaihan dengan NPM 101225053. Di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi pula ketaatan kita kepadanya. Lalu, ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Yang kedua yaitu pentingnya mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat diwajibkan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia ciptakan. Lalu pemahaman dan pengetahuan tentang Allah harus didukung oleh dalil-dalil yang kuat, yaitu pertama dalil naqli atau yang tertulis dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat An-An'am ayat 19. Dalam tafsir Al-Jalalain diterangkan bahwa ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir berkata kepada Nabi, "Bawalah kepada kami saksi terhadap kenabianmu karena ahli kitab mengingkarimu." Lalu yang kedua ada dalil akli, akal atau logika. Dalil naqli akan semakin terbukti kebenarannya apabila digabungkan dengan dalil akli yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Lalu yang ketiga adalah dalil fitri atau fitrah. Jika manusia menggabungkan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ada juga keimanan dan ketakwaan. Ialah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia, seperti al-hurriyah, kemerdekaan, at-tumaninah, ketenangan, ada juga al-barakat, keberkahan, dan al-hayat thayyibah atau kehidupan yang baik, serta dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan yang terakhir adalah ma'dotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada juga cara menuju ma'rifatullah. Ada dua ayat, yaitu pertama ayat qauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada pada alam raya ini. Ada juga metode dalam Islam. Yang pertama adalah dengan akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia, karena dengan sarana akal ini manusia mampu berpikir jernih dan memilih mana yang baik dan benar. Mana yang benar dan salah. Walau begitu, dengan akal manusia yang semata-mata tanpa panduan pencipta, maka akal kita akan sangat terbatas. Yang kedua itu tasdik, membenarkan hasil dari berpikir dan meneliti secara terus-menerus pedoman yang sewajarnya akan mencetuskan rasa kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga penghalang-penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan Allah secara garis besar terdapat dua, yaitu pertama maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan sikap perilaku tidak terpuji, dan yang kedua adalah maradus sifat atau hal-hal yang menimbulkan keraguan dan berkaitan dengan masalah akal dan logika. Berikut adalah sifat-sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Yang pertama ada al-fisku, kefasikan, ada al-kibru, kesombongan, az-zulmu, kezaliman, al-kizbu, kedustaan, dan yang terakhir ada kasratul masih, banyak melakukan perbuatan maksiat. Ada juga sifat yang berasal dari penyakit sifat. Yang pertama al-jahlu, kejahilan, al-irtiyab, keraguan, al-inhiraf, penyimpangan, dan yang terakhir al-ghaflah atau kelalaian. Bukti kebesaran Allah. Mengesahkan Allah ada tiga, yaitu tauhidullah, tauhidul mulkiyah, dan tauhidul ruqyah. Tauhidullah adalah sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk pengikutku. Quran surat At-Taha ayat 14. Lalu yang kedua tauhidul mulkiyah, artinya mengesahkan mulkiyah dialah walian, pemimpin atau pelindung dan hakiman yang menetapkan aturan dan hukum di dunia ini. Dan yang terakhir adalah
tauhidul uluhiyah, yang artinya mengesahkan uluhiyatullah, yakni dia satu-satunya goyatan dan ma'budan. Allah adalah goyatan, artinya dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi kehidupan kita. Hanya kepadanya kita persembahkan seluruh ibadah kita dan hidup kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.